Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama dengan saya Nila Irda. Seperti biasanya kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama dengan saya, kita jelang live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, Saudara. Hari ketiga pencarian putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Han Mumtaz di Sungai Airborne, Swiss dilakukan oleh jajaran polisi setempat, polisi sungai dan juga pemadam kebakaran pada Sabtu 28 Mei hari ini. Pencarian dilakukan menggunakan perahu dan tinggi drone berteknologi tinggi. Sejumlah fakta mengenai kejadian awal Emeril Han Mumtaz yang terseret arus Sungai Are pun juga diungkapkan oleh sang paman dalam sebuah konferensi pers yang dilakukan pada hari ini. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, wartawan Tribun Jabar sudah tersambung bersama dengan kami. Ada Syarif Abdus Salam di sana yang akan memberikan update informasi terkini untuk Anda. Halo, selamat petang Syarif. Bisa diinformasikan untuk update terkini pencarian dari putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini. Silahkan. Oke, selamat petang Nila. Seperti diberitakan bahwa hari ini, tepatnya pada siang hari tadi, sudah dilaksanakan konferensi pers dari KBRI di Swiss dan juga dari pihak keluarga yang ada di Gedung Pakuan atau di rumah dinas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Kota Bandung. Dalam kesempatan tersebut yang dilaksanakan secara luring dan ya maksudnya dengan langsung dan tidak langsung, disebutkan ada sejumlah fakta-fakta mengenai kejadian awal saat kejadian Emeril Khan Mumtaz ini sebelum hanyut ya. Di situ disebutkan bahwa sebelum Emeril ini berenang bersama adiknya yaitu Camelia dan seorang teman yang sudah lama tinggal di Bern, Swiss. Mereka menelusuri sungai terlebih dahulu, kemudian mencari-cari spot-spot mana saja yang kira-kira aman untuk dijadikan tempat berenang. Beberapa spot seperti jembatan dan titik-titik yang arusnya deras itu di blacklist atau tidak dijadikan tempat untuk berenang oleh mereka, namun mereka memilih satu titik tempat berenang yang untuk turun ke dalam sungainya itu mereka menggunakan jalur yang memang disiapkan, yaitu tangga, dan di sana terdapat warga lainnya yang merupakan manula, lansia dan anak-anak. Dengan demikian bisa dipastikan tentunya akan lebih aman gitu. Namun karena beberapa hal gitu, akhirnya terjadi sebuah insiden dan akhirnya Emeril ini harus terseret arus, sedangkan dua warga lainnya itu bisa menyelamatkan diri. Di situ juga dalam konferensi pers tadi juga disebutkan bahwa ternyata Emeril Khan ini memang memiliki sertifikat diving dan pandai berenang gitu. Namun karena beberapa hal, mungkin cuaca alam, suasana alam dan kondisi alam yang memungkinkan saat itu, sehingga Eril yang pada saat itu harus terseret arus. Kemudian disebutkan juga dari pihak KBRI, hari ini menjadi hari ketiga pencarian Emeril Khan Mumtaz ini yang merupakan Gubernur Jawa Barat ini ya. Disebutkan bahwa pada hari pertama itu dilakukan pencarian awalnya menggunakan drone thermal untuk mendeteksi suhu tubuh ada di sebelah mana begitu. Namun setelah 15 menit berlalu akhirnya tidak ditemukan dan drone akan dipakai lagi untuk pencarian di hari ketiga ini. Namun ini jenisnya drone-nya yang berbeda ya, bukan untuk mendeteksi thermal, namun untuk mendeteksi topologi dari sungai sehingga bisa di-scan jengkal per jengkalnya, begitu disebutkan oleh KBRI. Di sini ada dari Dubes Mulyaman Hadid. Kemudian drone ini digunakan pada hari ini dan mereka berharap supaya alat-alat ini bisa digunakan untuk membantu pencarian.
tentunya yang melakukan pencarian di sana adalah puluhan personil kepolisian, baik itu kepolisian setempat, kemudian polisi sungai dan juga damkar ya, tim damkar di sana. Di situ juga disebutkan bahwa bila di kita ya, di Indonesia ini suka ada batas waktu pencarian ya, apabila korban tidak ditemukan. Tapi menurut pihak KBRI di sana disebutkan bahwa tidak ada batas waktu pencarian karena mereka setiap hari tentunya harus berpatroli, terutama yang jabatannya sebagai polisi sungai ini. Mereka berpatroli setiap hari karena itu pekerjaan mereka. Kemudian disampaikan juga bahwa biasanya korban ditemukan 3 minggu setelah kejadian, namun tentunya mereka berharap bisa ditemukan secepatnya dalam keadaan selamat tentunya. Disebutkan juga bahwa dijelaskan ya oleh pihak KBRI ini oleh Bapak Duta Besar Indonesia untuk Swiss mengenai kondisi Sungai Are ini yang memang untuk musim semi dan untuk musim panas itu menjadi primadona bagi masyarakat setempat maupun wisatawan untuk dijadikan tempat berenang. Mereka pun sudah mendapatkan guide baik mengenai suhu sungai yang bisa diakses melalui online. Mereka bisa tahu gitu derasnya arus bagaimana, kemudian suhunya setinggi apa melalui website resmi. Kemudian di sana juga sudah banyak sekali rambu-rambu mana saja yang bisa dijadikan tempat berenang, mana yang tidak gitu. Jadi bisa dipastikan di sana aman ya. Kemudian disebutkan juga bahwa Pak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan Bu Atalia di sana masih berupaya untuk mencari bahkan menemui tim SAR pencari di sana. Sampai update saat ini belum ditemukan Emeril Khan ini, namun akan terus berlangsung pencarian oleh tim SAR setempat. Oke, demikian Kanila. Terima kasih banyak Syarif Abdul Salam, wartawan Tribun Jabar, Saudara melaporkan terkait update terkini pencarian dari putra sulung Gubernur Jawa Barat. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya juga telah terhimpun wawancara yang dilakukan konferensi pers yang dilakukan pada siang tadi. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Selama proses pencarian oleh tim SAR, tim KBRI mendampingi keluarga yang ada di sana, menyusuri tepian Sungai Are atau Sungai Are menuju ke arah lokasi awal dimulainya renang dengan harapan dapat menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang dapat membantu proses pencarian. Hingga Kamis sore, proses pencarian dilakukan oleh tim SAR belum memperoleh hasil yang kita harapkan. Pada hari yang sama, saya juga sudah berbicara langsung dengan Kepala Protokol Swiss, Kementerian Luar Negeri Swiss, untuk mendorong pengerahan upaya pencarian yang optimal. Bapak-bapak dan ibu-ibu, rekan-rekan media yang saya hormati. Kemarin pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, tim SAR kembali mengerahkan tenaga sekitar 20 personil dari unsur polisi dan polisi medis. Cakupan area pencarian sekitar 17 km di sepanjang sungai, dimulai dari jembatan Tiefenau hingga ke pintu air Wollensee. Karena kita tahu sungai ini bermuara nanti di Wollensee, jadi seperti danau begitu. Metode pencarian di hari Jumat kemarin adalah menggunakan perahu dan tentu saja disesuaikan dengan situasi setempat. Karena pada dasarnya pendekatan ataupun peralatan yang dibawa tentu saja bisa berbagai model atau berbagai macam bentuk, tetapi tentu saja semua disesuaikan dengan situasi.
Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. SM Makassar memboyong setidaknya 21 pemain dari 34 pemain untuk melawan PSIS Semarang dalam laga uji coba. Sebanyak 13 pemain tak diikutkan melawat ke kota Semarang. PSM dan PSIS bakal bertemu di Stadion Jatidiri, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 28 Mei. Dari jumlah tersebut, pelatih PSM Bernardo Tavares hanya membawa 2 kiper, Reza Arya Pratama dan juga Wahyu Tri. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, ada Kaswadi Anwar, wartawan Tribun Timur, tersambung bersama dengan saya dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Kaswadi, silahkan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Nila. Bisa saya sampaikan bahwa pelatih PSM Bernardo Tavares memboyong 21 pemain untuk melawan PSIS Semarang yang berlangsung pada hari ini di Stadion Jatidiri, Kota Semarang, Jawa Tengah pada sore hari. Dan dari hasil tersebut ada 2 kiper yang dibawa serta beberapa pemain lainnya. Tadinya ada 22 pemain yang dibawa, namun karena ada 1 pemain cedera yakni Rashid Bakri sehingga tidak dibawa dalam lawatan ke Pulau Jawa untuk melakukan laga uji coba. Dan bisa saya sampaikan pertandingan dari PSIS Semarang maupun PSM baru saja berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan dari PSIS Semarang. Namun gol terlebih dahulu diciptakan oleh PSM melalui Dalendoke di menit 18, kemudian berhasil disamakan oleh PSIS Semarang 2 menit jelang berakhirnya babak pertama. Gol tersebut dicetak oleh bek PSM yang melalui gol berdiri yakni Safri Bintahar. Bek asal Maluku tersebut gagal mengantisipasi tendangan bebas dari pemain PSIS Semarang. Lanjutnya kemudian dari hasil tersebut pertandingan kemudian berlanjut di babak kedua dan jelang berakhirnya pertandingan yang kemungkinan sudah diprediksi berakhir 1-1, ternyata penyerang baru PSIS yang direkrut dari Arema FC, Carlos Fortes, berhasil mencetak gol kemenangan bagi Laskar Mahesa dengan pemain asal Portugal tersebut mencetak gol di menit 93 pertandingan. Dan dari hasil evaluasi pertandingan tadi, pelatih PSM Bernardo Tavares mengaku sangat puas dengan hasil yang diraih oleh timnya meskipun meraih kemenangan. Dia melihat apa yang telah dilakukan selama latihan ini telah dijalankan dengan baik oleh para pemainnya, dan terlebih lagi para pemain mau bekerja keras untuk dalam pertandingan selama 90 menit. Ya, untuk kemudian, namun pelatih asal Portugal tersebut tetap menginginkan adanya tambahan squad yang utamanya pemain yang mempunyai pengalaman untuk menghadapi AFC Cup yang akan berlangsung pada 24 Juni dan 27 Juni. Kita ketahui bersama bahwa PSM menjadi wakil Indonesia bersama Bali United berlaga di AFC Cup. PSM bergabung di grup H bersama klub asal Malaysia, Kuala Lumpur City, dan raksasa dari Singapura, Tampines Rovers. Dan untuk menghadapi AFC Cup ini, Bernardo Tavares masih membutuhkan tambahan skuad, utamanya pemain yang cukup memiliki pengalaman dan mau bekerja keras untuk tim. Dan ke depan setelah melawan PSIS Semarang, PSM akan berlaga dalam laga melawan Stadion Indomil Arena dan akan berlangsung pada Rabu 1 Juni 2020. Sekian. Saya kembalikan ke studio.
Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Bocah 16 tahun yang masih duduk di bangku kelas 11 SMK menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh pria bernama Alfian. Pria 23 tahun ini mencabuli korban seusai memberikan boneka berwarna coklat. Boneka kecil menyerupai beruang kecil itu kemudian menjadi saksi bisu korban terbuai. Alfian mengaku telah melakukan perbuatan ruda paksa pada korban sebanyak 3 kali. Saat itu Alfian dengan korban masih berstatus pacaran. Untuk informasi lebih lengkapnya, Saudara, wartawan Tribun Batam Beres Lumban Tobing bersama dengan saya dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Beres, silahkan dengan laporannya. Baik, selamat malam, Tribuners, selamat malam rekan Nila. Jadi beberapa waktu lalu begitu, kepolisian sektor Kupang berhasil mengamankan seorang pemuda bernama Alfian, usia 23 tahun. Pria ini diamankan setelah melakukan aksi pencabulan terhadap seorang siswa bernama ataupun berinisial CE, 16 tahun. Nah, jadi siswa tersebut dicabuli ataupun layaknya hubungan suami istri sedikitnya sebanyak 3 kali oleh pelaku bernama Alfian. Nah, modus pelaku bermula memang menjalin hubungan asmara begitu dengan korban. Namun beberapa lama kemudian setelah mendapatkan ataupun melancarkan aksinya, si pelaku begitu akhirnya memutuskan hubungan asmara tersebut. Namun mereka masih melakukan hubungan badan layaknya suami istri begitu. Nah, jadi hal ini terungkap bermula saat kedua ataupun korban bersama adiknya berjualan donat begitu. Setelah pulang dari lokasi mereka membeli tespek. Nah, dari informasi itu pun sang adik melaporkan ke orang tua begitu. Nah, mendapati informasi itu orang tua korban pun akhirnya melaporkan ke Polsek Kupang. Nah, kepolisian Polsek Kupang pun melakukan penangkapan begitu terhadap pelaku yang merupakan warga Sagulung. Nah, jadi saat ini pelaku pun akhirnya mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Mungkin demikian, rekan Nila. Ya, terima kasih banyak Beres Lumban Tobing, wartawan Tribun Batam melaporkan. Saudara, wartawan kami tadi juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Sekupang Kompol Yuda Surya Wardana dan juga pengakuan dari tersangka Alfian. Berikut liputannya untuk Anda. Diawali dari korban yang bercerita ke adiknya di mana membeli alat tespek atau cek kehamilan. Si adik lalu menceritakan ini ke ibu korban. Setelah mendapat cerita itu, ibu korban langsung menanyakan ke si korban. Akhirnya disampaikanlah sama korban bahwa dia pernah melakukan hubungan suami istri bersama teman lelakinya. Setelah itu barulah ibu korban membuat laporan resmi ke Polsek. Setelah itu normatif kita tindak lanjuti. Kok tidurin? Kan masih sekolah dia. Karena waktu itu janji saya akan nikahin, Bu. Hah? Karena waktu itu janji akan saya nikahin. Oh, hamil nggak? Tidak, Bu. Sekarang nyesel nggak masuk penjara ini? Sangat menyesal, Bu. Hah? Sangat menyesal. Ada yang mau kau sampaikan barangkali sama korban? Untuk korban, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya atas perbuatan saya. Masih mau menikahi nggak? Dan saya tidak akan mengulangi kejadian ini di kemudian hari. Oh, 12 tahun di dalam, jangan nak ulangin. Mau nikahin dia nggak? KRI Teluk Banten 516 berlabuh di Pelabuhan Bung Karno, Saudara, pada Kamis kemarin. Kedatangan KRI Teluk Banten 516 ini dalam rangka mendukung rangkaian kegiatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022, serta pengamanan kunjungan Presiden RI di wilayah Kabupaten Ende. Kapal di bawah komando Letkol Laut Joko Purwanto MM ini membawa 93 orang ABK, serta pasukan peserta upacara dan pengamanan dari Lantamal 7 Kupang dan juga Yon Marhan Lan 7 Kupang, serta personil dari Lanut El Tari Kupang. Kapal ini nantinya akan digunakan sebagai sarana penginapan bagi pasukan, sedangkan pendukung parade laut akan dikerahkan menggunakan sekoci kapal. Informasi lebih lengkapnya, sudah ada Arnold Welianto, wartawan Tribun Flores yang tersambung bersama dengan saya dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Arnold, silahkan dengan laporannya.
Baik, selamat malam Nila dan juga Tribuners yang berada di manapun Anda berada. Dapat saya laporkan kapal Republik Indonesia KRI Teluk Banten 516 sudah berlabuh di Pelabuhan Bung Karno pada Kamis 25 Mei 2022. Kedatangan KRI Teluk Banten 516 ini dalam rangka mendukung rangkaian kegiatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 serta pengamanan kunjungan Presiden Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Ende. Tribuners, kapal ini dibawa Komando Letkol Laut Joko Purwanto, membawa 93 orang ABK serta pasukan peserta upacara dan pengamanan dari Lantamal 7 Kupang, Yon Armanlan 7 Kupang serta personil dari Lanut El Tari Kupang. Rencananya KRI akan tetap berlabuh di Pelabuhan Soekarno Ende sampai dengan selesainya rangkaian kegiatan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2022 nanti, Tribuners. Dan Tribuners, diinformasikan lebih lanjut, kapal ini nanti akan digunakan sebagai sarana penginapan bagi pasukan untuk mendukung parade laut yang akan dikenakan menggunakan skoci kapal. Demikian, Nila. Baik, terima kasih Arnold Welianto, wartawan Tribun Flores melaporkan, saudara, dan Arnold tadi juga telah menghimpun wawancara dengan Dan Lantamal 7 Kupang, Laksamana Pertama TNI Dr. Haji Yudo Warsono. Berikut liputannya untuk Anda. Ada, kita bayangkan nanti kalau di pulau ini ada takut tidak, ini kan jadi masalah juga aja, dukungan rumah kapasitas ada, jadi nanti faktor risikonya lebih tinggi, apalagi bermalam. Kalau bermalam kita ligo jangkar itu sangat tidak disarankan. Mengapung, ligo jangkar lautnya termasuk laut dalam, kalau kita mengapung itu justru tidak disarankan, lebih bahaya. Sehingga kita tidak bergerak, tapi kita punya kapal-kapal LCU yang nanti akan mendukung kegiatan beserta dengan tim kesehatan. Yang diberangkatkan di sana termasuk tim kesehatan. Ya. Kalau boleh tahu kapasitas kapal apa tadi induknya LCU itu bisa muat berapa kapal? LCU itu kan memang untuk mengangkut satu peleton ya, 30 orang. Tapi tadi kami sudah sampaikan kepada komandan di sini untuk menyiapkan juga unsur-unsur dari unsur maritim yang lain. Mungkin dari polisi atau mungkin dari bea cukai atau mungkin dari KPLP yang ada untuk mendukung kegiatan. Kalau boleh saya tahu bagaimana perasaan Bapak ketika tiba di Ende secara pribadi, tahunya kalau Ende itu kota lahir Pancasila. Ya, saya tadi sudah bilang, dulu saya sudah pernah di sini, artinya sudah, kalau saya bilang saya kembali ke rumah saya juga gitu loh, karena ini dulu daerah istilahnya daerah jajahan kita juga ya. Nah, sebelum ada posal Ende, saya yang meminta pemerintah untuk bisa ada angkatan laut di sini, karena di Ende ini kan sangat potensial, apalagi ada situs sejarah yang sangat berharga, ya kan? Nah, sehingga keberadaan kita suatu saat saya sudah pernah membayangkan suatu saat kalau ini nanti menjadi besar, tentunya ada keterlibatan angkatan laut yang harus segera dibentuk, sehingga pada waktu itu saya meminta untuk membentuk pos. Nah, ketika saya datang ke sini, saya sudah punya pemikiran seperti itu karena sudah ada pos, sehingga saya tidak terlalu berat untuk bisa koordinasi dengan pemerintah daerah. Dengan melihat situasi, yang jelas sudah ada perubahan. Sekitar pantai sudah ada perubahan dari sekian tahun yang lalu. Jadi kedepannya kalau ada program pemerintah seperti ini siap didukung, Bapak? Tadi saya sampaikan, keberadaan kita di daerah itu membantu pemerintah daerah. Nah, seandainya pemerintah daerah membutuhkan, tinggal koordinasi, ya kan, kita izin ke pimpinan untuk bisa membantu. Gitu. Terima kasih. Akibat hujan terus-menerus selama beberapa bulan terakhir di tahun 2022 ini, saudara, longsor terjadi di bahu jalan Negara Trans Flores, tepatnya di Waireno, Kelurahan Mandisawu, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Pantauan wartawan lapangan kami terlihat longsor tersebut selebar sekitar 6 meter dan ketinggian longsor mencapai 200 meter.
Longsor itu juga memakan sebagian badan jalan aspal sekitar 30 meter. Tampak juga di area longsor pada badan jalan terlihat retak-retak. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini pasca longsor di Jalan Negara Flores Seluteng Borong ini, ada Robert Ropo, wartawan Tribun Flores tersambung bersama dengan saya dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Robert, silakan dengan pantauan Anda. Baik, selamat malam dan sahabat Tribun. Dapat saya laporkan bahwa di Pulau Flores dapat jalan di Flores dan akibat karena hujan di pada tahun 2022 ini pada beberapa bulan terakhir dan longsor di perbatasan Kabupaten Renok Timur dan pantauan di longsor mana lebar sampai 6 meter dan di atau jurang longsor. Ya, silahkan Robert, bisa dilanjutkan laporan Anda. Baik, setelah pantauan Tribun Flores, di mana longsor itu terjadi di Jalan Negara, di bahu Jalan Negara, di perbatasan Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur, tepatnya di Wereno, Kecamatan Lambalela Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, di mana longsor itu lebar diperkirakan mencapai 6 meter dan ketinggian atau jurang diperkirakan mencapai 200 meter dan juga longsor ini juga memakan sebagian badan jalan diperkirakan sampai 30 cm. Mohon maaf, bukan 30 meter tetapi 30 cm dan sampai dengan saat ini memang belum ada pembangunan tembok penahan maupun beronjong dari instansi atau pemerintah terkait. Namun untuk mengatasi agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas, maka pihak terkait mereka membangun semacam turap untuk menandai agar kendaraan yang melintas tidak boleh melewati tanda itu. Dan para pengguna jalan sendiri meminta kepada pemerintah agar segera memperbaiki dengan membangun tembok ataupun beronjong penahan longsor dan juga memperlebar jalan itu sehingga tidak terjadi longsor tambahan dan tidak berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan memang dapat dilaporkan bahwa meskipun saat ini memasuki musim kemarau, namun di wilayah Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Manggarai di daerah pegunungan memang terus terjadi hujan pada setiap hari, sehingga sangat berpotensi terjadinya longsor tambahan, sehingga memang para pengguna jalan meminta supaya agar jalan itu segera diperbaiki, di mana dibangun tanggul, tembok atau beronjong dan juga memperlebar jalan itu sehingga tidak berpotensi akan kecelakaan ataupun longsor tambahan. Demikian, Nila.
Baik, terima kasih banyak Robert Ropo, wartawan Tribun Flores, atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita lanjutkan ke informasi lain, Saudara. BPBD Malino mencatat 3 kali kejadian banjir terjadi pada bulan Mei kali ini. Pada 2 Mei 2022 lalu bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, Desa Longpada, Kecamatan Sungai Tubu dilanda banjir besar. Sekitar 49 kakak dan 290 jiwa terdampak dalam musibah tersebut. Dampak banjir ini juga menyisakan kerusakan fasilitas desa termasuk bangunan sekolah. Untuk itu, berselang sepekan Kecamatan Mentarang Hulu juga terendam banjir akibat luapan Sungai Mentarang. Informasi lebih lengkapnya, Saudara, ada Muhammad Supri, wartawan Tribun Kaltara, sudah tersambung bersama dengan saya di sebelah sana dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, Supri, bisa diinformasikan terkait banyaknya banjir yang terjadi di wilayah Kaltara? Adakah mitigasi yang kini dilakukan oleh BPBD setempat? Baik, terima kasih rekan Nila, rekan-rekan di studio dan Tribuners. Pada bulan Mei 2022 ini memang BPBD Malino mencatat 3 kali kejadian banjir. Jika dirunut dari awal, pada 2 Mei di Kecamatan Sungai Tubu, Desa Longpada, 3 RT terdampak, kemudian berselang seminggu setelahnya atau sepekan setelahnya, giliran Kecamatan Mentarang Hulu yang dilanda banjir, dan kemudian terakhir pada pekan lalu banjir besar merendam 4 wilayah kecamatan di sekitar ibu kota Kabupaten Malino. Data BPBD juga merinci ada lebih dari 3.000 jiwa yang terdampak dari total 3 kali kejadian banjir di Kabupaten Malino tersebut. Untuk upaya mitigasi memang bencana atau penanganan banjir menjadi salah satu prioritas penanganan kebencanaan di Kabupaten Malino, mengingat selain kebakaran, banjir merupakan jenis bencana alam yang atau musibah yang rawan terjadi di wilayah Kabupaten Malino. Untuk langkah mitigasi yang memang dari awal telah direncanakan, yakni yang pertama telah diusulkan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Utara oleh pemerintah Kabupaten Malino untuk melakukan normalisasi sungai atau membersihkan sungai, kemudian beberapa kanal-kanal dan wilayah serapan di sekitar ibu kota kabupaten perlu untuk segera dinormalisasi atau dibersihkan. Untuk wilayah aliran Sungai Malino, khususnya di daerah aliran Sungai Sesayap, dinilai perlu untuk segera dilakukan normalisasi dalam bentuk pembersihan dari sampah-sampah kayu yang berada di sekitar aliran Sungai Malino dan Sesayap. Kemudian yang kedua adalah pembersihan kanal, atau dalam arti yang lebih sempit normalisasi kanal atau drainase di sekitar wilayah ibu kota kabupaten, di mana beberapa wilayah memang dari analisis BPBD Malino bahwa jika terjadi hujan deras atau luapan air sungai mengakibatkan banjir, biasanya untuk wilayah yang rawan di dataran rendah air terpantau agak sedikit lebih lambat surut dibanding wilayah lainnya. Hal ini dinilai perlu untuk dibuatkan semacam kanal untuk atau drainase serapan air terhadap banjir yang kemungkinan akan bertahan lebih lama jika dibiarkan. Kemudian yang ketiga adalah upaya terakhir yang sempat kami himpun keterangan dari BPBD Malino, bahwa untuk upaya terakhir adalah relokasi masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah pesisir Kabupaten Malino. Memang untuk di wilayah yang rawan banjir saat ini beberapa daerah memang tidak dapat menghindari dampak daripada banjir karena berada di sepanjang bantaran Sungai Malino dan aliran Sungai Sesayap. Demikian pun di beberapa wilayah perbatasan dan pedalaman Kabupaten Malino seperti di wilayah Kecamatan Sungai Tubu, Sungai Boh, dan Bahu Hulu, rata-rata permukiman penduduk berada di wilayah pesisir. Namun wacana ini masih perlu dibahas mengingat tidak sedikit warga atau permukiman penduduk yang berdomisili di sepanjang aliran sungai-sungai dan cabang sungai di wilayah Kabupaten Malino. Demikian rekan Nila.
Baik, terima kasih banyak Supri, wartawan Tribun Kaltara melaporkan. Kita lanjutkan saudara ke informasi selanjutnya. Para pegawai negeri sipil calon CPNS dari beberapa instansi pemerintahan di Kabupaten Ende melakukan giat kerja bakti yang berlangsung di Jalan Nangka hingga Jalan Nanas, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur pada Jumat kemarin. Para pegawai pemerintahan ini mengenakan pakaian olahraga dan juga menggunakan sapu serta sarung tangan membersihkan dedaunan maupun sampah plastik di sekitar lokasi. Hal ini dilakukan untuk menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo pada 1 Juni mendatang. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, saudara sudah tersambung bersama dengan saya, ada wartawan Tribun Flores, ada Nofri Fuka, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Nofri, silakan dengan laporannya. Baik, selamat malam rekan Nila, dapat kami laporkan dari Ende saat ini. Kemarin rombongan dari PNS maupun CPNS di Kabupaten Ende melaksanakan bakti sosial berupa pembersihan di sekitar area Jalan Nangka hingga Jalan Nanas di Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende. Adapun dari pantauan kita, rombongan tersebut yang merupakan gabungan dari beberapa instansi yang notabene adalah PNS maupun CPNS, mereka sudah melakukan bakti sosial ini selama sudah 3 kali, dan kemarin merupakan kali yang ketiga, dan pengerjaan tersebut berupa pembersihan sampah-sampah plastik dan juga dengan membersihkan sampah-sampah dedaunan yang dibakar di sekitar tempat sampah itu. Dan selain itu juga para PNS maupun CPNS yang melakukan giat kerja bakti tersebut juga mengenakan kostum biasa tanpa mengenakan seragam. Adapun dari wawancara kita dengan salah satu orang yang turut serta melakukan bakti sosial itu, yakni Yuri, merupakan salah satu staf DPMD, ia menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan dalam rangka menyambut kedatangan Presiden Jokowi di Kabupaten Ende yang akan terjadi pada tanggal 1 Juni mendatang. Dan untuk itu dari Pemkab Kabupaten Ende, ya, dalam hal ini para PNS maupun CPNS digerakkan untuk melakukan pembersihan baik di lingkungan pemerintahan maupun juga di lingkungan di sekitar jalan di kota Ende ini. Dan pantauan kita kemarin juga selain di pembersihan di Jalan Nangka dan sampai Jalan Nanas, di tempat lain juga seperti kantor Bupati Ende juga dilakukan pembersihan. Pembersihan di kantor Bupati Ende itu antara lain berupa pemotongan rumput di sekitar halaman kantor Bupati Ende. Ada pula ibu-ibu baik dari PNS maupun CPNS juga membantu membersihkan rumput yang sudah dipotong itu. Rombongan PNS maupun CPNS yang terlibat dalam bakti sosial itu sekitar puluhan orang lebih, dan terlihat laki-laki maupun perempuan, yang juga ada koordinatornya masing-masing. Dan ada pula juga dari hasil wawancara kita, mereka menyampaikan bahwa bakti sosial ini akan tetap berlanjut, dan hari ini juga masih dilanjutkan, meskipun hari ini ada kegiatan karnaval yang dilaksanakan, sehingga untuk pengerjaan tersebut mungkin dipending. Namun untuk proses persiapan, selain pembersihan juga ada pemasangan umbul-umbul di setiap kantor instansi pemerintahan. Dan menurut pantauan kita di beberapa lokasi memang sudah tampak bersih, ya, di jalan-jalan umum maupun juga di tempat-tempat lain di instansi pemerintahan. Para ASN maupun CPNS sudah turun ke lapangan untuk melakukan pembersihan. Namun dari wawancara kita itu, Yuri menyampaikan, ya, mewakili para PNS maupun CPNS, menyampaikan bahwa ia mengharapkan kiranya juga para warga di Kota Ende ini juga turut serta berpartisipasi, terutama dalam melakukan pembersihan baik di kompleks rumahnya masing-masing maupun juga di lingkungan di kompleksnya itu. Menurutnya ini sangat penting karena ya selain itu sebagai bentuk dukungan dan juga dalam artian terlibat secara aktif dalam menyambut kedatangan Presiden di Kabupaten Ende ini. Dan dari hasil pantauan kita juga kemarin kita sempat melakukan survei di beberapa tempat yang diketahui akan menjadi tempat kunjungan Jokowi
baik di Pasar Bongawani juga di Taman Renungan Bung Karno. Dan dari situ kita melihat memang sejauh ini sudah ada persiapan ya dari pihak pemerintah Kabupaten ND, persiapan berupa tenda dan juga pemasangan hal-hal yang terkait dengan kegiatan nanti saat tanggal 1 Juni. Dan juga di Taman Renungan Bung Karno tadi kita sempat lihat memang sejauh ini sudah persiapan sudah ya matang, dalam artian untuk pembersihan apa semua itu sudah dilaksanakannya sesuai pantauan kita. Dan juga untuk hal teknis lainnya nampak untuk saat ini memang dalam proses pengerjaan. Dan adapun juga ya kita kembali ke tadi ya soal bakti sosial yang terjadi kemarin itu, Yuri juga menyampaikan bahwa ia mengharapkan kiranya sebelum hari tanggal 1 Juni itu segala persiapan dapat dilaksanakan atau dalam artian sudah fix, sudah selesai. Dan tadi kita sempat juga mewawancarai Bupati ND, Bapak Jafar. Kita sempat menanyakan terkait dengan persiapan pemerintah Kabupaten ND sejauh ini dalam rangka penyambutan Presiden Jokowi di Kabupaten ND, dan beliau menyampaikan bahwa sudah 99%. Sudah 99% mereka sudah mempersiapkan hal-hal teknis dan juga terkait dengan penyambutan ini. Dan ia juga mengatakan secara tegas bahwa dari pihaknya dan juga mewakili masyarakat di Kabupaten ND, mereka menyatakan siap untuk menerima Presiden Jokowi datang berkunjung melihat masyarakat dalam kunjungan kerja di Kabupaten ND, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Demikian dapat kami laporkan dari ND. Baik, artinya 99% persiapan sudah dilakukan ya oleh pihak terkait untuk menunggu kedatangan dari Presiden Joko Widodo. Terima kasih Nofri Fuka atas informasi Anda, dan wartawan kami saudara tadi juga telah menghimpun wawancara dengan staf DPMB yakni Yuri. Berikut liputannya untuk Anda. Kegiatan hari ini adalah kerja bakti di sekitar sekretariat daerah, mulai dari Jalan Nana sampai Jalan Nangka. Jalan Nana sampai Jalan Nangka ya. Kegiatan ini dimulai kapan Pak? Kalau kerja bakti ini kami sudah hari ketiga, kebetulan untuk menyongsong 1 Juni nanti. 1 Juni. Ada kunjungan RI nomor 1. Presiden Jokowi ya? Iya, kami kerja bakti di beberapa tempat, salah satunya di sekitar sini, soalnya di tempat-tempat lain juga sudah ada instansi. Sebelumnya tuh di mana kakak yang kedua dan pertama dan kedua itu kerja bakti? Kalau yang pertama itu kami di gedung Immaculata, di aula Immaculata di katedral. Di katedral. Nah, terus yang kedua itu dalam wilayah Sekda di sekretariat Kabupaten ND. Terus yang ketiga ini baru kami mulai keluar. Dari Jalan Nana sampai Jalan Nangka sini. Oh, kemarin juga kami di sana sepanjang Jalan Eltari. Eltari ini. Ya. Ya, tetap dilaksanakan kerja bakti. Biasanya untuk PNS tuh kadang-kadang hari Jumat tidak hanya untuk menyongsong kedatangan atau apa, biasanya ada kerja bakti. Oh, ada jadwal khusus untuk gitu bagian PNS pejabat pemerintahan ya? Ya. Pemerintahan. Hari Jumat atau hari Sabtu atau misalnya hari-hari pendek mungkin belum liburan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini, saudara. Jangan lupa untuk terus menyaksikan informasi teraktual lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Dila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.